Ini kita spill dulu ya. Ini di Bandung sudah buka puasa dalam gereja katedral di Bandung. Ini kayaknya udah toleransi kebablasan ini. Spill aja deh Alpis. Coba Tapi kita suaranya nggak usah. putar ya. Udah aman. Kita putar ya videonya ya. Ini teman-teman. Di reaction aja nih. Ini di gereja ya, Bang Andi ya. Ini mereka Islam. Tuh, Bang Andi, gimana informasinya Bang Andi? Silakan. Sepertinya ngundang umat Islam dan mereka juga di dalam itu nyanyi-nyanyi lagu rohani gitu loh. Nah, ini namanya toleransi yang kebablasan. Ada juga Muslim saya lihat di dalam sih. Tapi itu nyanyi-nyanyi seperti itu. Ada yang pakai jilbab di sini. Nih, ini pakai jilbab. Ada pakai hijab tuh. Iya. Memang ada gila-gilanya memang ya. Ngapain coba bukber dalam gereja? Iya, itu bentuk misi semua itu, Andi. Kurang kerjaan apa? Gimana, Pi? Katedral ya. Katedral Bandung. Oh. Gak tahu nih, silap sama Alvin nih informasinya, gak tahu. Baru dapat dari Daeng ini. Tapi Bandung juga mungkin target ya karena banyak Muslim di sana ya, Jawa Barat. Bukan mungkin lagi. Memang ya. Oh. Iya. Jadi Termasuk zona merah itu. Tuh. Bandung Utara aku jaga nih. Tapi pakai Iya. tipu-tipu itu loh yang nggak tahan, pakai baju koko, pakai kopi ya, pakai itu. Nah, ini ada saya kirim ke Bang Handi, belum terkirim si Pendi itu, si Pendi. Langsung ke Alfi aja Bang Dak, kirim coba Bang Dak, biar langsung Alfi putar. Tunggu. Iya. Yang Murtadin tuh dari Aceh. Dia buka sendiri aibnya, trik dia kemudian mengkristenkan orang. Memang licik lah mereka ini. Iya. Sebelum Alfi putar kan ada yang titip salam ke Bang Zuma, namanya Bang Kin Autolek, dia berdomisili di Jakarta Pusat Bang Dak. Iya. Beliau nitip salam ke Bang Zuma. Assalamualaikum, Alfi wakilkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik deh. Siap abangku. Orangnya ada di bawah. Ya, kita tunggu ya video dari Bang Zumanya ya teman-teman ya. Bagaimana seorang siapa tadi Bang? Misionaris ya, Murtadin Kablampets yang menipu umat Islam dengan triknya dia, cara dia menyesatkan. Tunggu ya, seperti setan memang. Download dulu. Ini audionya diputar atau tidak Bang? Diputar. Kita mau dengar ya, karena ucapannya itu yang kita mau perdengarkan. Siap abangku. Bentar ya, masih diunduh. Izin. Letak di sini nih mikrofonnya. Gurunda izin parkun setengah jam ya. Iya, silakan Bun. Teman-teman yang ini di bawah tolong di follow Bunda Mila ya, supaya akunnya makin kuat. Oke, Alfi izin putar ya. Silakan. Di Google itu muncul wajah saya. Saya sebenarnya orang yang sangat familiar di Indonesia ini. Bukan sombong ya. Ini bukan sombong. Ini dah mitos ini ya. Oh muslimah ya, ini muslimah saja ya. Ini bukan bohong nih muslimah. Ya, kalau dia tahu nama saya, dia tahu saya Kristen. Karena begitu kamu ketik, ini sekarang muslimah sekarang kamu buka Google, kamu tulis di Google Effendi Usman, langsung muncul wajah saya di Google. Tapi kalau saya ketik nama kamu belum tentu muncul. Kamu ketik nama saya Effendi Usman, muncul di Google itu, muncul nama channel saya, muncul wajah saya, muncul itu bro. Bangga sekali dia terkenal. Anak muda tadi berkali-kali dia penasaran dengan saya. Apa dulu pekerjaan abang? Oh, abang ada pekerjaan yang sangat luar biasa. Ikut dong bang, katanya. Nggak boleh ikut ya. Nanti kalau kamu sudah tahu bagaimana pekerjaan abang, kamu terkejut. Kalau kamu sudah tahu siapa abang ini, kamu terkejut. Saya bilang, siapa sebenarnya abang? Abang orang pemerintahan kah? Bukan.
Bukan, saya bukan orang pemerintahan, saya bukan orang ini, penting saya orang Indonesia yang satu daerah dengan kamu. Dia orang Aceh Timur, orang Langsa, ya. Itu anak muda tersebut. Jualan kopi sanger dia. Dia jual kopi sanger. Enak sekali kopi sangernya. Sangat nanti penasaran dengan saya. coba nanti dengarkan triknya dia. Sangat penasaran. Ini 5 menit ya. Kalau kamu Iya. Dek, tahu nama saya, kamu ketik di Google itu muncul wajah saya bilang. Biarlah suatu saat saya akan ceritakan siapa saya. Yang penting selama kami berteman, saya sering kutip-kutip ayat Alkitab, tapi saya baca dalam bahasa Arab. Dia pikir Coba lihat. Coba dengar. ayat Alkitab yang saya bacakan, dia berpikir, aduh luar biasa, nggak perlu ya saya sebutkan Bapak Ibu, nanti dianggap penistaan ya kan. Bapak Ibu pasti tahu kan, ketika saya baca ayat Alkitab dalam bahasa Arab, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu, apa yang mereka pikirkan, apa yang sedang saya bacakan, mereka pikirkan apa. Nah inilah kelebihan Abi Pendi ya, yang Tuhan berikan kepada Abi Pendi ya. Kelebihan katanya. Ini kawan-kawan ya. Ada lagunya. Hah? Ada lagunya? Ada lagu barusan itu. Coba. Bentar. Nah, jadi anak muda tersebut sangat senang sekali kalau saya sudah hadir, sangat senang karena saya selalu memberikan nasihat. Saya selalu memberikan nasihat kepada dia dengan saya mengutip ayat Alkitab. Kadang-kadang saya mengutip kitab Amsal, kadang saya mengutip kitab Mazmur ya. Saya kutip. Nah, tapi saya baca dalam bahasa Arab. Lalu saya baca artinya. Setelah saya baca bahasa Arab, saya baca artinya. Oh, sangat terkagum-kagum dia. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Saya memakai talenta saya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan cara nipu. Talenta yang Tuhan berikan kepada saya pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan cara nipu. Kalau kamu tidak tahu siapa abang ini, kamu akan tercengang-cengang, saya bilang ya. Nah, saya sering dicaci maki, saya sering dihina. Pernah saya tunjukkan live, coba kamu baca. Saya tutup nama saya, kawan-kawan ya. Saya tutup nama saya suruh baca. Banyak kali penontonnya katanya. Tapi kok dicaci maki bang ya? Nanti suatu saat kamu akan tahu ya. Pokoknya ketika kamu tahu, kamu akan terkaget-kaget karena saya tidak pernah mempengaruhi kamu. Justru saya memberikan nasihat kepada kamu. Saya suruh dia sholat ya, sering sekali itu. Bahkan sebelum saya tahu dia orang Aceh, saya berpikir dia orang Kristen kawan-kawan. Ya, dia celananya celana ponggol ya, celana pendek lewat lutut sih. Tapi dia pakai anting-anting. Dia pakai anting, rambutnya agak-agak dicat sedikit ya. Rambutnya agak dicat sedikit, dia pakai anting-anting. Saya berpikir dia orang timur, mirip orang timur dia. Indonesia bagian timur maksudnya. Saya tidak pernah berpikir dia orang Aceh. Apalagi orang yang beragama itu ya, karena nggak mirip. Bahkan dulu sebelum saya tahu orang Aceh, saya lihat dia kayaknya nggak pernah melakukan kewajibannya sehari semalam 5 waktu ya. Sepertinya karena siang saya duduk berapa jam dia tidak melaksanakan kewajibannya. Sore saya duduk dia tidak melaksanakan kewajibannya. Maghrib saya duduk dia tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi saya tahunya dia ini kayaknya Kristen nih orang. Apalagi dia pakai ini juga, pakai kalung ya, tapi bukan kalung salib. Bukan. Nah, jadi kalau saya ke warung dia bersama dengan Cici Widya, saya kalung saya masukkan. Nah, baru saya keluarkan ilmu saya ya. Ayat Alkitab saya baca dalam Ilmu tipu-tipu. Tipu-tipu. Itulah ya teman-teman sekalian. Inilah kenapa apologet Islam Indonesia ini harus ada gitu. Karena ini bukti bagaimana mereka memurtadkan ya generasi Islam yang kemudian awam terhadap kristenisasi, awam terhadap pelajaran materi kitab mereka. Nah, coba ini si penipu ini, si Effendi ini kan penipu tuh. Dia mencoba untuk membuka kemudian aibnya sendiri. Trik
di dalam menyesatkan anak-anak Islam. Beliau membaca kitabnya Yahudi dalam bahasa Arab. Tujuannya agar anak Islam yang tidak paham tentang perbandingan agama itu menganggap bahwa siapa si Effendi ini itu sedang seakan-akan membacakan Al-Quran, padahal dia bacakan itu adalah isi kitab dari agama Yahudi. Nah, itulah liciknya teman-teman. Maka kita harus hati-hati. Ini belum apa-apa ini. Trik yang disampaikan itu belum apa-apa. Ini baru Waduh, ketomba. Oke. Oh ini putar audionya. Iya dong. Oke. Tidak ada satu ayat pun di dalam perjanjian baru di mana Yesus menyuruh membawa pedang. Kalau ada ayatnya, saya masuk Islam lagi. Lalu kalau ada sepotong ayat di dalam perjanjian baru, Yesus menyuruh orang matikan orang, saya kembali lagi. Akan tetapi semua seturuku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini bukan Yesus. Kita kan tentang aja. Yang diceritakan. Jangan nggak dulu deh, tarin dulu masih. Jangan pernah bawa pedang. Jangan ke pedang pisau dapur aja nggak pernah dibawa oleh Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Bukan membawa pedang benaran. Ini adalah kata kiasan. Aduh. Ya, itulah si Udin. Semua data yang ada di bukunya disangkal sendiri gitu loh. Iya, Lukas 19:27 disangkal. Matius berapa tadi terakhir itu? 10:31 ya? 10:34. 10:34 disangkal juga. Bukan pedang beneran katanya. Pedang-pedangan. Udin. Ketawa aku. Aduh. Gini kali lah. Astagfirullah. Kenapa sih kalian ini itu? Tadi lu kasih bilangnya itu bukan Yesus ya katanya. Itu raja ya. Yesus kan raja. Aduh, Udin. Nggak tahu, King of King gitu loh. Raja segala raja dia. Nggak lihat dia tato di paha Yesus itu ya kan? Iya. Wahyu 19:16 kalau nggak salah ya. Raja segala raja dia, Udin. Parah. Terus dia bilang raja yang lain. Itu raja yang lain. Raja siapa? Ya inilah orang-orang yang sudah tertutup akal sehatnya. Tadi Alfi mau nampilin apa sih? Netizen minta apa sih? Silakan. Oh gini, oke. Ini menjelang ada Kristen yang naik. Pertanyaanku karena tadi membahas soal Injil ya. Pertama, Al-Quran itu memberikan informasi kitab Injil di dalam kaidah bahasa Arab. Kitab itu nggak harus berupa buku. Pertama nih, karena kitab sama mushaf itu beda. Mushaf itu kumpulan suhuf. Nah, jadilah buku. Sementara kitab kalau ditarik ke dalam ilmu saraf nih ya, dapatlah akar katanya kataba, artinya ketetapan. Nah, sementara dalil suhuf itu nggak ada seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti apa dalilnya? Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu nggak ada dalil yang seperti itu kepada Nabi Isa. Itu pertama. Lalu kalau memang dipaksakan bahwa Injil itu harus berupa buku, ya, jadi pembuktiannya itu ada di sini. Di dalam Kisah Para Pewarta pasal 8 ayat 35, butir 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Tahu nggak? Ya, memberitakan Injil Yesus di sini tuh, kalau kita lihat di dalam Greeknya, dikatakan Hanoisas deho Filipos to stoma autu kai archamenos apotes grapes tautes.
Di sini dikatakan tes, grapes, tautes. Grapes ini artinya grapa, teman-teman. Artinya itu scripture. Scripture itu yang disebut sebagai kitab suci. Kitab sucinya berisi apa? Evangelizato, ya, dikatakan Evangelizato autu ton ison, kabar baik Yesus kepadanya gitu. Bentuknya itu buku yang dibawa Filipus ini. Bentuknya itu kitab suci atau scripture. Jadi yang dituntut itu sebenarnya kepada kekristenan. Mana kitab Injil Yesus yang pernah dibawa Filipus? Karena kenapa? Mohon maaf nih, terjemahan LAI kalian kan nggak bisa kupercaya lagi nih karena banyaknya pemenggalan kosakata. Jadi aku main langsung nih ke bahasa asli. Kalau dikatakan tes, grapes, tautes, evangelisato ini bentuknya itu grapa, scripture, kitab suci. Bentuknya itu buku. Jadi itulah yang kami minta sama teman kekristenan yang ngaku-ngaku punya Injil katanya. Tapi ya mohon maaf, bahkan di dalam pengakuan kekatolikan pun keempat gospel kanonik itu penulisnya itu masih nggak jelas siapa tuh, misteri, nggak jelas, nggak tahu siapa penulisnya. Gitu, itu aja yang mau Alfi sampaikan tadi, Dan. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Disambut dulu ada Ramli itu. Halo Pak Ramli. Ya, selamat malam, Bang. Malam abangku, pagi Bang. Oh, pagi ya, Bang. Ya. Ada yang mau tanyakan Bang? Langsung Bang. Kristen apa Muslim, Bang? Kristen, Bang. Oke, Kristen. Mantap. Iya, mau tanya apa? Atau mau ditanya nih? Saya nyimak aja dulu, Bang. Ini tadi topiknya mengenai Yesus. Menurut kamu Yesus itu raja atau dia Tuhan, Bang? Itu Pak Ramli. Kalau menurut saya Yesus itu kedua-duanya, Bang. Raja di atas segala raja dan Tuhan. Kang Dito silakan, dia raja, dia Tuhan juga Kang Dito. Jadi raja itu Tuhan atau bukan? Ya, Bang Ramli. Kalau dikatakan raja, raja itu adalah titel penguasa di daerahnya, itu bisa disebut dengan raja. Tapi yang kita tahu di dalam gospel, emang Yesus raja di mana, Bang? Sebutkan daerah mana Yesus punya kerajaan di bumi. Memang kan udah dikasih tahu, Bang, dalam gospel itu bahwa kerajaanku bukan datang dari dunia ini, tapi yang akan datang nanti. Kan begitu ya dikasih tahu. Valid tidak jadi rajanya itu kalau tidak ada di bumi ini? Jadi raja kiasan maksudnya, begitu ya? Dan juga kan dikasih tahu juga bahwa Yesus itu dijuluk-juluki sebagai raja orang Yahudi, kan? Tapi apa ada orang Yahudi itu menobatkannya menjadi raja? Sementara sudah tahu kan faktanya, Yesus itu tidak pernah, jangankan dianggap nabi, dianggap raja, dianggap Tuhan pun oleh mereka tidak. Justru kan diusir, bahkan diminta akan dibunuh. Ini macam mana Bang klaim? Jadi Abang sudah jatuh itu loh analoginya atau statement bahwa Yesus itu raja. Apakah ada orang Yahudi itu mengakui Yesus raja? Nggak ada, Bang. Jangankan Yesus yang Anda anggap raja, kalaulah memang raja betulan, Bunda Maria itu ibu raja. Di mana harusnya ada itu faktanya. Jangan berbicara memaksakan menjadi mitos, Bang. Kan gitu. Jadi coba Abang perhatikan seksama kalau mengambil dalil di dalam Bible, apakah keseluruhan itu fakta atau ada perumpamaan?
Ini Yesus mana ini rupanya yang abang bilang ini? Bang. Abang. Yesus yang di mana, Bang? Ya, Yesus Kristus, Bang. Yesus Kristus orang mana, Bang? Orang Yahudi, Bang. Oh, ada rupanya orang Yahudi itu namanya Us. Sejak kapan, Bang? Sejak 2000 tahun yang lalu, Bang. Oh, ada rupanya namanya Yesus atau Us itu orang Yahudi. Ada. Ah, di mana itu mungkin? Coba. Abang tanya di mana? Di Alkitab itu kan ada dikasih tahu di situ, Bang. Di gospel. Sejak kapan di gospel itu ada nama Yesus, Bang? Kok sejak kapan di gospel itu ada namanya Yesus? Mm-mm. Ya mana yang pertanyaan, Bang? Loh, justru karena Anda nggak belajar. Tahun 2000 itu LAI menerbitkan yang terakhir itu bukan Yesus. Sejak kapan LAI menerbitkan 2000 tahun yang lalu, Bang? LAI aja belum ada 2000 tahun yang lalu. Semana? Kok malah bilang ke 2000 tahun yang lalu lagi? Apa parameter kita merujuk kepada 2000 tahun yang lalu? Coba kita riset dulu. Apa parameternya? Anda menggunakan dalil apa ini? Kok dalil apa pula? Iya, kan kita membicarakan 2000 tahun yang lalu. Ini, Bang, Abang kan bertanya seolah-olah tahu juga. Atau gini aja lah. Tadi kan kita topiknya apakah Yesus itu Tuhan dan Raja kan? Saya sudah mengatakan tadi Yesus itu Raja dan juga Tuhan. Nah, itu pun salah kau simak pertanyaannya. Apakah Yesus itu manusia atau raja atau Tuhan? Oke, udah sebut Tuhan. Tuhan. Di mana ketuhanannya, Bang? Waktu dia disalib itu Tuhan memang ya. Oh, oke. Ini paling mantap ini. Banyak sekali data yang menunjukkan Yesus itu Tuhan. Abang mau dengar? Mungkin setelah saya menyebutkan satu persatu, kalau abang rasa ada kesalahan, abang sanggalah. Bisa? Waktu Yesus disalibkan, apakah itu Tuhan yang disalibkan? Betul. Jadi Tuhan mati. Bisa saya jelaskan? Jadi tinggal dijawab, Bang. Apakah Tuhan Anda mati? Itu nggak segampang itu menjawabnya, Bang. Lah, Bisa saya jelaskan? yang waktu disalib itu, menurut Abang itu manusia apa Tuhan? Tuhan. Jadi Tuhan mati, Tuhan dikalahkan oleh tentara Romawi. Oke, bisa saya jelaskan sedikit saja? Saya nggak butuh jelas, saya butuh dijawab. Gini, Bang. Kalau Apanya? misalnya abang, gini. Misalnya abang mati, roh abang mati atau hidup? Ya Menurut beda abang. lagi, itu kita bicara Itu kan roh. sama aja itu. Ya apanya yang sama? Gini, misalnya saya Ramli, ketika saya nanti mati ya tubuh saya, tetapi roh saya apakah ikut mati? Kata siapa? Tidak. Kata siapa itu? Kata siapa pula? Soalnya. Rasakan rohmu itu tidak mati di mana? Itulah banyak sekali data yang menunjukkannya. Maksudnya Di mana? Kalau cuman itulah ada banyak lah, itu cuma congor namanya. Oke, siap abang bentar. Iya, makanya aku tanya samamu, ini pengertian tentang bagaimana kamu menuhankan Yesus yang mati di kayu salib itu manusia apa Tuhan? Bentar, bisa cari dulu datanya nih, Bang. Kenapa harus dicari? Kan tinggal dijawabnya, Tuhan yang mati atau manusia yang mati? Tadi itu suruh minta data cemana ya? Loh, Abang, yang mati siapa? Gini, Bang. Manusia apa Tuhan? Tanya A, B, B, kok meluas-luas sekali kesana sini. Mending kita fokus satu pembahasan Iya, aja. perhatikan. Data. Iya, kita fokus, perhatikan. Saya bertanya, yang mati digantung di kayu salib dikatakan terkutuk itu manusia apa Tuhan? Kalau menurut kepercayaan saya mati di kayu salib itu ya Tuhan, dan juga Yesus itu datang sebagai manusia, Bang. Nah, kan nggak konsisten namanya. Jadi manusia apa Tuhan?
Iya, kedua-duanya kan Yesus itu datang sebagai membawa dua nature gitu. Oke, dua nature. Yang disalib berarti tubuh apa? Tubuh kemanusiaan apa tubuh Tuhan? Memang Tuhan ada tubuh. Nah, ku tanya samamu, jangan balik nanya. Yang mati di kayu salib itu, yang disalib itu manusia apa Tuhan? Oke, gini Bang, bisa saya jelaskan sedikit karena nggak sesimpel itu memahami kekristenan ini, Bang. Bisa saya jelaskan Wow, sedikit. paling Kristen kau rupanya. Nggak tahu kok di sini banyak mualaf ini. Memang. Walaupun banyak mualaf, kenapa rupanya? Saya memang bangga jadi Kristen ini. Jangan sok tahu tentang kekristenan kalau kayak begitu. Saya memang tahu, cuma itu buat. Ya bagaimana tahumu yang disalib itu manusia apa Tuhan? Bisa saya jelaskan sedikit aja. Kalau memang ada Dijawab. Kalau bertanya itu butuh dijawab, bukan dijelasin. Apa yang kamu jelasin? Oke, Muhammad itu Tuhan atau Nabi? Nabi. Kok kamu? Kan? Ya. Enggak, kalau Anda nyerang ke Islam, saya jatahnya gimana? Nabi. Nabi. Oke. Iya. Kalau abang, oke kan nanti kan menghujat juga. Mungkin oke lah. Ngapain menghujat? Ngapain kau menghujat? Nggak ada. Aku nggak pernah menyangka kau mau menghujat. Bahkan kalau kau tanyakan kenapa Nabi Muhammad menikahi bocil, kenapa Nabi Muhammad cium batu, aku nggak pernah menganggap Kristen itu menghujat. Karena memang Roh Kudusnya yang membimbing mereka berkata demikian tuh. Oh, oke, Bang. Ini mau ngajak diskusi sebenarnya, tapi nggak tahu materi apa yang mau diambil. Gini Bre. Gini aja sederhananya. Ramli, kamu nyembah Yesus. Betul. Ya. Di Bible kitab mana, di nomor berapa, pasal berapa, itu ada dikatakan menyembah Yesus. Di pasal berapa? Atau gini lah Bang. Gini Bang. Tadi kan topiknya Yesus itu Tuhan kan. Saya punya banyak Ya sekali kenapa kok muter-muter nanya apakah Muhammad Tuhan? Kenapa ke sana? Tadi kan udah gini Bang. Kenapa aku tadi bertanya kenapa Muhammad itu Tuhan atau Nabi? Karena kan nggak sesimpel itu menjawabnya. Nanti dibilang Simpel. Nabi Muhammad Nabi bukan Tuhan. Simpel kok. Oke. Kalau memang simpel. Jadi kenapa kalau memang dia Nabi, kenapa dibilang juga ada roh itu seperti yang kita tahu? Di mana Nabi Muhammad bilang roh? Di mana dikatakan ada roh? Nabi Muhammad disebut roh mana? Aku buka Google kosong sekarang. Tolong kau beritahu aku di mana Nabi Muhammad dibilang rob. Cepat. Google kosong. Ayo, di mana Nabi Muhammad dibilang rob? Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Apalagi ini makanya oten-oten ini kebanyakan yang kelas-kelas jemaat ini jangan percaya kepada penghujat-penghujat. Kalau kalian itu merasa baik, menjadi oten yang baik, belajar di sini. Oh, Islam seperti apa? Kalau naik cuma mau ngejar doang begitu gimana nih? Di mana ada tertulis rob itu Nabi Muhammad itu rob mana? Kau ikuti Edis, beleng-beleng kau rupanya. Mana? Mana data Nabi Muhammad itu rob mana? Aku apa namanya? Berpanjang. Enggak, aku bantu kau buka nih. Di mana Nabi Muhammad dibilang rob? Kalau enggak Roh Kudus kau terbukti berdusta loh. Santai aja lah Bang, seluanya. Oh gini Bre, gini ya. Pada saat aku bilang Yesus itu bukan rob, kenapa? Nih contoh nih, aku kasih dalilan nih. Yesus itu bukan rob karena kenapa? Kristen suka menjual Yohanes 13:13. Sekarang kita kupas dalilnya ya. Dikatakan di Yohanes 13 ayat yang 13, dikatakan di sini, Himes ponete meho didaskalos kai ho kyrios kai kalos legite imigar. Didaskalos pengajar, kaidan ho kyrios, ini yang diterjemahkan Elai sebagai Tuhan. Sampai bahasa Arab antum tadu'unani mu'alliman wa sayyidan. Sayyid Bre, bukan rob. Sayyid. Sayyidina Ali pun dibilang Sayyid, Sayyidina Abu Bakar dibilang Sayyid, bahkan Nabi Muhammad pun dibilang Sayyidina Muhammad. Gak ada setara tuh. Nabi go sama Tuhan go itu setara tuh di Yohanes 13:13. Ya udah kita sikat gini aja, Alfi. Kita sikat dia jadi iblis aja bentar. Oke. Perhatikan Ramli ya. Kau menyembah Yesus. Markus 5 nomor 6 di situ dikatakan ada manusia yang menyembah Yesus. Jadikan itu dalilmu menyembah Yesus ya. Dikatakan di situ ia melihat Yesus dari jauh, kemudian ia mendapatkannya dan menyembahnya. Jelas kamu menyembah Yesus boleh pakai itu.
Manusia itu seperti apa? Ternyata manusia itu kerasukan iblis. Sehingga dikatakan di situ di nomor 5, dia melukai dirinya dengan batu, mukuli dirinya dengan batu, bahwa dia itu udah gila tuh, tidak waras kan? Karena kerasukan iblis. Nah, ternyata apakah manusianya yang menyembah Yesus? Apakah iblis yang merasuki manusia yang menyembah Yesus? Ternyata iblis yang menyembah Yesus. Kutanya samamu, kau masih menyembah Yesus? Jawab. Masih. Oke, masih. Di situ iblis menyembah Yesus. Apa bedanya kau sama iblis? Sedangkan iblis saja tahu Yesus itu Tuhan. Iya, Mau datang kemana pertanyaanku, apa bedanya kau sama iblis nyembah Yesus? Beda lah bang. Gini bang. Di situ kan jelas setan itu tunduk kepada Yesus. Berarti Iya, di situ iblis nyembah Yesus. Di situ Markus 5 nomor 6, iblis nyembah Yesus, kau nyembah Yesus, sama kah tidak? Mana coba tunggu biar saya buka dulu. Makanya jangan nyongor aja. Ini ku jadikan kau iblis malam ini ya. Slow ya bang. Di mana? Iya, slow. Markus 5 nomor 6, dari tadi kau itu cuma nyongor doang, orang ngomong nggak didengerin. Cuman lautan mau pinter begini. Markus 5 nomor 6. Nah, itu tuh digedein tuh. Nomor 6 Alfi. Coba dulu. Oke. Lupa kayak Elsa de pula dong. Karena sudah siang ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Oke, ayat yang kelima. Siang malam ia berkeliaran di perkebunan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Oke, ini setan tadi. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Nah, Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku?" jadi di situ iblis yang nyembah Yesus. Ya itu iblis yang nyembah Yesus kan? Di situ iblis nyembah Yesus. Dulu. Dan dengan keras ia berteriak, apa kata setan itu? Apa setan urusanmu kan? dengan Iblis. aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Berarti anak Allah yang maha tinggi. Iya. Demi Allah, jangan siksa aku. Masa iblis mengatakan kalau misalnya Yesus itu junjungannya, jangan siksa aku. Masa? Iya. Adanya. Poinnya Udah adalah jelas. poinnya. Kau dengar? Di situ iblis nyembah Yesus. Kau nyembah Yesus. Sama atau beda kau sama iblis? Gigimu itu gigimu udah nampak gigimu rupanya. Macet. Udah nampak gigimu rupanya. Macet. Udah pindah rupanya jantungmu sekarang. Ayo. Pindah. Sama atau beda? Pindah pula jantungku. Sama atau beda? Kau sama nggak dengan iblis? Pindah lambung dia. Sama nggak kau dengan iblis? Bisa saya jelaskan sedikit? Kau jawab dulu. Sama nggak kau dengan iblis? Nggak sesimpel itu, Bang. Sama kak. Bukan masalah simpel dan tidak. Di situ jelas iblis yang nyembah Yesus. Kau nyembah Yesus. Sama atau beda? Sama atau beda? Jawab. Beda. Kalau enggak, kuludahi kau. Yang beda di mana? Yang nyembah Yesus siapa jadinya? Iblis nggak nyembah Yesus, kau yang nyembah Yesus gitu. Oke, bisa saya jelaskan sedikit, Bang? Jawab dulu, sama atau beda? Kan nggak bisa dikasih. Oke, gini. Misalnya di abang nyembah batu itu bukan? Sama atau beda? Kalau enggak kau turun di bawah. Ayo, kau dengan iblis sama-sama nyembah Yesus. Di situ sama atau beda? Itu, Bang. Nggak sesimpel itu. Bisa saya jelaskan sedikit aja kan? Kenapa kau takut? Kau takut disamakan dengan iblis? Siapa yang Ya udah, tinggal kau jawab, kau sama nggak sama iblis? Aku udah selalu aja dari tadi. Iya, sama nggak sama iblis, tinggal dijawabnya. Bisa saya jelaskan sedikit? Jangan mempermalukan orang tuamu, nenek moyangmu, kakek nenekmu. Kalau yang masih oten nyembah Yesus, ternyata sama dengan iblis nyembah Yesus. Sama nggak jadinya? Setan aja takluk kepada Yesus cuma gitu. Itulah. Iya, karena kau menganggap begitu karena kau sama. Tinggal kau jawab sama atau beda? Oh, beda lah, Bang. Oh, bedanya di mana? Siapa yang nggak nyembah Yesus?
Antara kau dengan iblis, siapa yang nggak nyembah Yesus? Kan langsung kan kejang-kejang lo. Sedap langsung. Minum dulu Niko. Ayo. Minum kau. Ayo. Jawab. Beda atau sama? Kalau beda, siapa yang nggak nyembah Yesus baru itu beda. Betul. Oke lah, saya mau menjelaskan. Apa ya? Coba tinggal kau jawab, sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Siapa yang nggak nyembah Yesus ternyata? Pingsan. Bisa saya jelaskan sedikit? Ya tinggal kau jawabnya sama atau beda, gampang loh itu. Oke. Oke, jadi beda atau sama? Sama atau beda? Beda dia, beda. Beda, bedanya di mana? Beda. Oke, Siapa yang nggak sekarang nyembah saya Yesus jelaskan. ternyata? Gini. Oke, kami menyembah Yesus itu karena kami percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Sang Mesias yang akan datang. Oke, terus iblis nyembah Yesus karena apa? Oke, Yesus menyembah. Oke, tunggu. Iblis menyembah Yesus di situ karena menunjukkan bahwa kemahakuasaan Yesus itu. Dan Iya, tadi kan ada- sama atau beda? Sama atau beda? Tunggu dulu bang, tunggulah dulu. Iya. Tadi kan di situ jelas dikasih tahu bahwa Yesus itu iblis itu menyembah Yesus karena apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Iya, Allah itu yang tandanya Maha ternyata Tinggi. iblis yang nyembah Yesus. Langsung Iya. tunggulah dulu, jangan kayak mama bang, tunggu dulu. Tadi kan udah saya jelaskan, saya bilang kan kalau memang ada nanti yang ditambah. Pertanyaanku apa tadi? Coba diulang. Apa pertanyaan saya? Enggak ingat lagi bang. Oke, kuulangi lagi pertanyaanku. Iblis nyembah Yesus, Ramli nyembah Yesus. Beda atau sama Ramli dengan iblis? Beda bang. Ayo coba teman-teman yang di bawah interaktif ya. Coba dikasih jawaban sama atau beda, silakan. Waduh, Alfi ketombak lagi dia. Ayo, tinggal kau jawab. Oke, mungkin gini bang. Sama atau beda? Beda. Oh, tuh. Untuk singkatnya Itu. gini. Kau tengok di tappingan itu. 45 kali sama. Kenapa kau sendiri yang beda? Kau nggak nyembah Yesus jadinya? Hah? Setan itu menyembah Yesus karena dia ketakut gitu. Sangat. Sama atau beda nyembah Yesus? Kuceluk. Kenapa takut kali kau? Bilang sama. Memang nggak sama. Tadi kan udah saya bilang, saya jelaskan sedikit. Abang nggak kasih. Cuman ya abang mulutnya pun kayak mama. Cuman lah kita buat. Itu 207, 213 tuh nyembah Yesus. Sama. Kalau dia sama berarti dia juga iblis, Bang. Makanya dia malu mengakui. Kau malu mengakui sama. Kau malu kau dikatakan sama. Sudah mulai nyambung akalmu ya. Malu kau. Oke, gini bang. Bisa saya jelaskan sedikit? Dijawab bukan dijelasin. Karena nggak sesimpel itu jawabnya bang. Kan? Oke lah kalau menyembah katamu beda. Sekarang gue tanya lagi. Nomor 7 itu apa urusanmu hai Yesus? Anak Allah yang maha tinggi nih, iblis nih. Di situ maha tinggi katanya. Iblis saja mengakui Yesus maha tinggi. Iya, diam dulu. Iya, diam dulu. Di situ iblis mengatakan Yesus anak Allah, ya kan? Betul. Markus 3 nomor 11. Iblis itu jatuh tersungkur dan berteriak, engkaulah anak Allah. Nah, kau mengatakan juga enggak kalau Yesus anak Allah? Anak Allah. Nah, apa bedanya kau sama iblis tadi? Dalam hal pengucapan memang sama ya. Ya sudah, kau sama dengan iblis. Udah, apa lagi? Boleh ku sebut kau, Ramli, iblis. Iblis. Oh, iblis. Iblis. Iya. Iblis. 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 Mukamu kayak mana, Iblis?
Jadi kalau mau belajar jadi debater, jangan mencoba untuk mulai menghujat ya. Sudah bergeser rupanya otakmu tuh jadi iblis. Oke, sekarang Please. Apalagi besok Gini, Bang. tanya sama kau berkaca, muka udah sama ya nggak ya kayak iblis ya. Sekarang biar aku tanya lagi. Apa Bang. kau mau Kalau nanya? misalnya Kau mau nanya apa? tunggu, Bang. Kalau misalnya orang Islam itu menyembah batu atau bukan, Bang? Tidak. Tapi kok aku tengok itu ada di video-video kan, Bang. Sambil dicium-ciumi batu itu kenapa rupanya tuh? Oh berarti kalau kau cium tangan mama kau menyembah tangan mama kau gitu? Enggak, Bang. Abang pernah nengok videonya karena kan ku tengok itu sambil berebut-rebutan kali. Sambil Pernah, apa Bang. namanya itu ngeri kali gitu, Bang. Sambil dicium-ciumi gitu. Gimana ya? Ngeri mau. Iya bang. Jadi bang, abang tahu nggak bang? Ada bukti. Jangan ketawa dulu, jangan ketawa dulu. Coba lanjut. Nanti anda tersungkur nanti di sini. Jangan ketawa dulu ya. Oke, lanjut. Soalnya gini ya bangku ya. Oh. Kalau kami di framing kami menyembah batu, kami menyembah Ka'bah. Abang tahu nggak bang? Bahwa apa yang abang sebut sebagai batu itu tuh pernah hilang selama 20 tahun dan kami nggak pernah merasa kehilangan Tuhan gitu. Jadi Sekarang yang saya tanya tadi, Bang, kenapa batu itu sampai dicium-ciumi kayak gini dibilang ya? Udah bertukar apa namanya, orang datang sana menciumi, orang lagi datang sana menciumi, Iya. kan seolah-olah kayak menyembah-nyembah batu itu kali kayak gitu. Coba, Kayak mana kayak gitu? coba, aku kan mau open cam nih. Coba disimak dulu ya. Kita bahas sekarang Ka'bah gitu ya. Kita bahas sekarang Ka'bah bang. Enggak, ya batunya Sekarang- gitu, Bang. Batu itu ya batu, karena Ka'bah ini nanti panjang lagi pembahasannya. Iya, nih ya. Anda tengok nih ya. Ini Oke. atapnya Ka'bah, di bawahnya batu. Ka'bah ini dipijak-pijak loh bang. Nggak ada tuh umat muslim yang bilang, wah Tuhan kami dipijak-pijak. Wah, nggak ada umat muslim yang marah di sini bang. Nggak Saya ada. bukan bilang itu Tuhan kalian, Bang. Kenapa itu batu itu dicium-ciumi ya saya tanya. Kalau abang bilang kami Gimana menyembah ini? batu, kalau abang bilang kami menyembah batu, sebenarnya Gini, yang Bang. dicium, sabar dulu. Ada yang tadi Sebenarnya bilang yang- abang menyembah batu. Sebenarnya Nah, ya kata Umar itu begini. Sesungguhnya kata Umar, oke. ya kata Umar bin Khattab itu begini. Sesungguhnya Oke. batu ini tidak mendatangkan manfaat maupun mudarat. Kalau sekiranya aku tidak melihat nabiku mencium engkau, maka aku tidak akan mencium engkau. Batu itu tuh tidak mendatangkan apa-apa, Bang. Jadi karena rindunya Nabi Muhammad kepada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada zamannya Nabi Ismail alaihissalam, dan satu-satunya peninggalan adalah batu Hajar Aswad tersebut, yaitulah bentuk ekspresi kerinduannya kepada bapak para nabi. Nah, lalu Bang, Hajar Aswad itu tuh pernah hilang selama 20 tahun. Tapi umat Islam tuh nggak pernah mengira bahwa oh sesembahan kami hilang. Bahkan ya Ka'bah ini apabila kain kiswahnya itu diganti, itu dipijak-pijak gitu. Ka'bahnya. Nah, yang dicium itu bukan hanya Hajar Aswad, tetapi Ka'bahnya juga, kain kiswahnya juga. Kan yang dipijak-pijak ya umat muslim gak ada yang marah. Tapi kenapa Tunggu, bang? Bang. Itu tadi abang Tapi mengatakan bahwa- kenapa? Kalau yang ini dipijak kok marah bang? Kenapa? Ya yang ini dipijak Tunggu kok dulu, marah? aku kan kamu awam ini, Bang. Jadi awang Enggak, tadi ini menjelaskan, saya boleh kan belum enggak? paham kali. Ini boleh Terus dipijak ikutin, enggak? Oke, pertanyaan simpelnya ini boleh dipijak enggak? Tadi kan masalah ke batu itu dah dulu, Bang. Saya masih bang, bingung bang ini. Ramli izin masuk sedikit ya. Itu patung dicium bang. Itu nyembah patung kalian kah? Tuh nyembah. Dia cium-cium patung tuh. Nih tuh. Patungnya Tuhanmu tuh dicium tuh. Apa dia nyembah patung? Benar apa kena pelanggaran nanti, kena itu kena lipo nanti. Udah bunda. Ya. Enggak. Dicium. Aku tuh simpelnya gini aja bang. Kalau Ka'bah kan boleh nih dipijak nih Aku umat tadi muslim. padahal tadi belum pertanyaan tadi. Lanjut. Umat muslim itu nggak ada yang marah pada saat Ka'bah itu dipijak gitu. Pada saat batu Hajar Aswadnya dipoles, dipegang-pegang, nggak ada yang marah. Kami nggak ada yang bilang, wah kami punya sesembahan dicium-cium.
kalau kami dikira kami menyembah batu Hajar Aswad, kami nggak ada tuh yang bilang, oh kami mencium sesembahan kami, nggak ada. Nah sekarang ini boleh nggak dipijak bang? Yang saya tanyakan ini loh bang, boleh Berarti nggak? gini bang, aku kan Nggak, kembang jangan ya berarti maka dulu. bentar. Berarti Iya. nggak bisa lagi Ini diperpanjang. Gimana? boleh nggak? Ini boleh dipijak nggak? Simple aja. Oke, siap itu nanti abang lagi lah Enggak. bertanya mengenai Aku kan udah menjelaskan nih. Simple aja loh. Jawabannya cuma boleh atau tidak gitu. Oh bang, gini bang, bang Alfi Enggak, kok tadi nggak perlu mengatakan, menjelaskan. Enggak, kok nggak perlu menjelaskan. Kok hanya perlu berarti entah abang menjawab. takut juga nya ditanya-tanya Boleh. ini masalah batu ini cuma Ramli ditanya itu boleh diinjak atau tidak, itu aja dulu bro dijawab. Simple loh pertanyaanku, boleh bang atau tidak bang? Bang gitu. Hendy, aku tadi belum siap tadi bertanya bang, cemana nya? Iya bang, aku nggak bilang kau penghujat juga kok bang. Aku nggak ada mentitele kau penghujat. Nggak, aku simpelnya gini aja. Yang barang yang kutunjukin ini boleh dipijak atau tidak? Jawab dulu lah pertanyaanku tadi bang, cemana? Loh, Saya kan masih kau di pertanyaan atas, batu tadi. kau di atas punya telinga dua, kau di atas punya telinga dua, kau di atas ini menyimak atau menyemak? Bertanya lah bang, tadi kan aku belum mengerti tadi. Kau di atas ini, kau di atas ini menyimak atau menyemak? Menyimak lah sekalian bertanya bang, cemana nya? Kalau nyimak aja kan mending aku di bawah, nggak perlu ke atas. Teman-teman di bawah itu udah menyimak. Benarkah teman-teman seorang Alfi telah menjawab pertanyaan Ramli? Tadi kan udah clear pertanyaanku tadi bang. Sudah dijawab. Udah dijawab sama Alfi. Sekarang aku pertanyaanku simpel aja. Ini boleh dipijak atau tidak? Boleh. Itulah tadi atau abang tidak? bertanya-tanya seolah dari kekristenan itu simpel-simpel aja jawabannya. Sekarang abang gue tanya masalah batu berbelit-belit kan? Bukan berbelit bre. Itu jawaban semaksimal mungkin. Oke dijawab lagi jadi apa sih kenapa pertanyaan? kamu takut? Apa sih pertanyaannya nggak dijawab apaan? Kenapa Muslim itu nyembah batu nih? Nggak ada dijawab ya. Inilah. Dijawab Gini, dulu gini, Bang. dijawab Ramli dijawab ulang lagi pertanyaanmu Tunggu, ya. Bang Andi, tunggu. Iya, Bentar, iya, Bang. apa? Aku tadi nggak ada bertanya kenapa umat Muslim menyembah batu. Abang Alfi ini nampak. Terus pertanyaanmu apa? Ulang coba. Pertanyaanmu apa? Oke, gini. Oke, nampak kali Bang Alfi ini juga menambahi. Gini, Bang Alfi, kenapa umat Muslim itu pas ku tengok video mencium-cium batu kayak gitu? Sampai. Oke dijawab ya. Lanjut. Umat Islam itu mencium Hajar Aswad itu karena sunnah. Nabi pernah melakukannya. Sunnahnya. Jadi mengikuti sunnah Nabi itu mendapat pahala. Itu sih jawabannya sederhana. Berarti kalau kita mencium batu Jangan itu pakai berarti, jangan pakai berarti. Aku benci kali lagi pakai aja apa? berarti. Apalagi udah dijawab apalagi Ramli. Jangan di-mute, biarin aja sampai dia puas. Apalagi? Dibuka mic-nya apalagi udah dijawab. Berarti Bang, kalau misalnya kita mencium batu itu kita mendapatkan pahala gitu Bang. Ada. Bukan menciumnya mendapat pahala. Jadi? Tapi karena sunnahnya. Karena sunnahnya. Sunnah itu Kenapa kalau orang itu melaksanakan, ciumnya? dengerin dulu. Sunnah itu artinya tidak wajib hukumnya. Sunnah itu dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Jadi sunnahnya gitu ya. Oke, tidak dilakukan tidak apa-apa, tetapi dilakukan dapat pahala. Betul? Iya betul. Berarti kalau kita mencium itu dapat pahala. Dapat pahala kan tadi sunnah. Karena Nabi pernah melakukannya. Berarti gini Bang, kalau misalnya Enggak kita usah, kau udah menciumnya- dijawab, kamu jangan berpendapat, kau udah dijawab. Kalau mau berpendapat nanti kau ditanya. Kalau mau punya Aku tahu masih punya bertanya ini Bang. ya kan udah dijawab bro. Ini Enggak, bertanya tuh jangan pakai berarti loh gitu. Kok menyimpulkan? Ya Bang. Berarti gini Bang. Pakai berarti lagi kan? Oke, kalau pakai jadi aku sekarang ini. Jadi kalau kita misalnya mencium sekali gitu dapat pahala 1, mencium sekali dapat pahala 1. Gitu. Pahalanya nggak dihitung 1, 2, dan 3. Yang jelas mencium Hajar Aswad dapat pahala. Pahala itu bukan kami yang menghitungnya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menghitung pahala kita. Begitu. Oh, oke. Baru ngerti aku. Bang. Oke, makasih ya. Oke, clear ya. Ya silakan. Yang dia tanya nih kan ini barangnya ya. Kau tahu nggak batunya itu yang mana? Coba batunya yang mana? Bentar dulu Bang, aku cek dulu. Oke, Coba batunya yang mana? Dari sekian banyak batu-batu Hajar Aswad. Oke, ini ya. itu Yang mana? Tunggu, yang mana? ini. Ini. Bentar, slow. Ini. Yang itu Bang, yang itu. Ini. Ah.
Ini. Iya. Yang mananya yang Iya. batu? Itu yang di tengah itu bukannya batu itu, Bang? Oh, yang di tengah ini hitam ini. Ah. Itu Hajar Aswad menurut kau? Karena aku nampak Udah itu. sebenarnya udah dijawab, udah ngerti dia, Pi. Udah cukup itu, udah ngerti dia. Gitu. Sekarang kamu jawab pertanyaan Alfi mengenai patung itu silakan. Ini boleh dipijak nggak? Itu boleh dipijak. Kalau abang pijak apa rupanya gunanya? Iya, boleh atau tidak? Di dalam iman kekristenan boleh dipijak atau tidak? Atau jangan dipijak deh. Terlalu barbar kalau dipijak. Jangan dipijak terlalu barbar kawan-kawan. Dipatahin boleh nggak? Dipatahin boleh nggak? Boleh. Kenapa masalahnya? Patahkan. Boleh. Berarti boleh teman-teman. Boleh. Siapa yang Gini, bilang Pi, mungkin perbandingannya gini kan tahu Yesus Masih atau Yesus waktu hidup itu kan dia juga sujud bersentuhan keningnya dengan tanah begitu ya. Menurut kamu Yesus itu menyembah tanah atau menyembah Tuhan? Waktu Yesus sujud, menurut kamu Bro Ramli? Bang, itu ke Yesus itu menyembah tanah. Gimana ya pertanyaan ini? Pertanyaan saya, waktu Yesus, ini pertanyaan saudara, Yesus waktu sujud, kan keningnya itu bersentuhan dengan tanah, kan gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, waktu dia sujud, dia menyembah tanah atau dia menyembah Tuhan, atau tidak menyembah? Silakan. Oh, berarti abang berpendapat bahwa ketika orang sujud Tidak berpendapat, saya lagi bertanya. Kecuali saya begini gitu loh. Saya ulang ya, ini pertanyaan. Yesus pernah sujud ya, keningnya itu bersentuhan dengan tanah. Pertanyaannya ini bertanya bukan berpendapat. Waktu Yesus sujud, apakah dia menyembah tanah atau dia menyembah Tuhan atau tidak menyembah? Ini pertanyaan, bukan statement. Silakan. Oke, itu menunjukkan relasinya begitu Bang kepada ini Bapak. cuplis ini. Ini Kau tahu cuplis relasi ini. itu definisinya apa? Kau bilang relasi, kau tahu relasi itu definisinya apa? Tahu. Kalau di sinonimnya bisa Kau menggunakan diksi relasi kok kesujud maksudnya apa? Kau tahu arti relasi apa? Relasi itu apa? bisa kita artikan kalau ke sinonimnya itu hubungan. Cuplis ini anak lagi mabuk toa sama minum. Apa sinonim relasi apa? Apa Bisa sinonim juga. relasi? Apa namanya hubungan? Maksudnya itu si Ramli, relasi itu artinya Yesus berhubungan dengan Tuhannya. Gitu ya Ramli ya? Bukan berhubungan Jadi, juga dengan Tuhannya, Mak. Terus apa Bang? Kira-kira kalau Yesus nggak berhubungan dengan Tuhannya, terus relasi itu apa artinya di sana? Silakan. Hanya saya yang paham bahasa Indonesianya Ramli ini, gitu loh. Nah, Dia pakai bahasa Indonesia aja. Aduh, pemeliharaan kosakata dia. apa maksud relasi Yesus waktu dia sujud? Relasi apa maksudnya? Gitu loh. Berhubungan dengan tanah Bang. gitu. Kan? Tadi kan dia dibilang Yesus ketika Yesus itu sujud dia menunjukkan relasinya dengan Bapa atau menunjukkan hubungannya dengan Bapa itu begitu. Bukan Yesus itu punya Tuhan lagi. Loh. Matius 11:25, Bapak itu Tuhan kata Yesus. Berarti Yesus itu sujud, berarti Yesus itu sujud tidak menyembah ya? Dia hanya apa di sana? Main-main apa gimana? Udah dikasih tahu tadi Bang, menunjukkan hubungannya dengan Bapa itu. Coba bentar, ini saya pakai data dulu kan. Iya silakan. Data dia. Data dia. Bentar. Nah, tengoklah kena lagi aku kan. Kena pembatasan aku lah. Memang Turun dulu naik lagi. Yesus itu. Bentar ya. Naikin lagi nanti kan dia kalau dia turun si Alpi naikin lagi. Oke ini Bang. Ya. Saya ambil dari Yohanes 10 ayat 30. 30. Bentar. Ini dari Yohanes 10 Belum ayat moderator Bang Andi. 30. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu begitu. Jadi bukan Yesus itu punya Tuhan lagi.
Itu bapak yang siapa itu? Dia bilang gini, aku dan Bapak adalah satu. Berarti waktu Yesus sujud, Bapak juga sujud gitu. Gitu ya, Macam Rabi? mana itu bang? Punya SD sekarang. Bapak yang kena peringatan ini. Jadi menurut kamu waktu Yesus sujud, Bapak juga sujud karena Yesus dan Bapak satu. Begitu? Itu, aduh, itu menunjukkan hakikatnya yang sama bang. Hakikatnya sama. Nature-nya Artinya, yang sujud itu Yesus atau Bapak? Yesus Berarti Bapak dan Yesus beda atau satu? satu hakikat beda pribadi. Berarti waktu Yesus sujud, Bapak tidak sujud. Kalau Yesus sujud di situ, Bapak ada rupanya diberitahu Bapak sujud kan enggak? Berarti Yesus dan Bapak beda, tidak satu dia, beda ya. Gini bang, bisa saya Andi, Anda itu bodoh sekali. Dari Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pertanyaan saya- Anda itu goblok. Ya nggak apa-apa saya bodoh Andi, bang, kamu nggak apa-apa. Kenapa kau marah-marah nih? Ini diskusi baik-baik dari tadi loh, Leonard. Kamu habis makan apa? Bukan marah-marah, itu pertanyaan. Kenapa kau marahi orang bertanya? Anak, kamu berilmu pertanyaannya kayak gitu. Kalau begitu kau yang jawab lah, bantu Ramli jawab. Apakah Yesus dan Bapak sama? Oh, langsung dihapus dia karena mengeluarkan kata itu. Silakan Ramli. Masa kok dibilangin begituan? Oh, marah tuh. Kalau saya begituan berarti saya juga mengatakan Yesus Tuhan loh. Saya sudah bisa membedakan mana manusia